Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Sistem Komputasi Awan. Di sini kami akan mempresentasikan migrasi ke cloud computing dengan anggota kelompok Bila Nurkolisah, Ganis Arya Madani, Rifa Nur Hanifah, Tulistiana Irfani Bintang, dan Yeni Prastika. Migrasi ke cloud computing. Migrasi cloud adalah proses pemindahan data, aplikasi, dan elemen bisnis lainnya dari server atau komputer di lokasi tempat organisasi tersebut berada ke cloud atau kumpulan sumber daya virtual yang menawarkan layanan komputasi, penyimpanan, dan jaringan pada skala besar. Kelebihan dan kekurangan migrasi ke cloud computing. Kelebihan, biaya lebih efisien, hemat waktu dalam transmisi data, mudah dalam manajemen dokumen dan data penting, cepat dalam pemulihan bencana atau disaster recovery plan, dan mengurangi pengeluaran biaya di bidang IT. Untuk kekurangannya, bergantung pada koneksi internet, harus cari vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan, dapat terjadi kebocoran data atau privacy yang kurang aman, dan jika server down, seluruh pengguna terkena dampaknya. Amazon Web Service. Amazon Web Service merupakan sebuah platform cloud yang paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia. Platform ini menawarkan lebih dari 175 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data secara global. Untuk websitenya dapat dikunjungi melalui aws.amazon.com. Selanjutnya yaitu sejarah Amazon Web Service. Sejak tahun 2002, Amazon Web Service merupakan sekumpulan layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon. Mulai tahun 2006, AWS mulai mengenalkan Amazon's Elastic Compute atau dikenal dengan EC2 sebagai komersial web service yang menyediakan akses cloud kepada para perusahaan dan individu untuk menyewa komputer storage yang digunakan sebagai platform pengembangan aplikasi secara online. Amazon Web Service mulai menawarkan layanan infrastruktur IT untuk bisnis dalam bentuk layanan web yang umumnya sekarang kita kenal sebagai komputasi awan. Alasan bermigrasi ke Amazon Web Service. Yang pertama yaitu dengan menggunakan AWS, organisasi atau perusahaan akan mendapatkan penghematan biaya infrastruktur serta manajemen. Yang kedua, waktu antrian yang dibutuhkan untuk melakukan migrasi lebih cepat dibandingkan dengan penyedia cloud yang lain. Yang ketiga, Amazon Web Service sudah tersebar di 24 wilayah dan 76 availability zone secara global. Dan yang terakhir, AWS memiliki pengalaman terbanyak dalam membantu semua jenis organisasi untuk bermigrasi ke cloud. AWS mampu membantu memigrasi semua jenis workload ke AWS termasuk migrasi dalam skala besar. Proses migrasi Amazon Web Service. Proses migrasi 3 fase dirancang untuk membantu mendekati migrasi puluhan bahkan ribuan aplikasi. Meskipun setiap fase adalah komponen umum dari migrasi yang berhasil, mereka bukanlah fase terpisah, tetapi merupakan proses berulang. Saat mengulang dan memigrasi lebih banyak aplikasi akan dapat mendorong keterulangan dan prediktabilitas dalam proses dan prosedur, dan menemukan bahwa proses migrasi ini semakin cepat. Ini merupakan tampilan beranda Amazon Web Service atau AWS. Mengunggah dan mengunduh file pada AWS. Yang pertama, masuki konsol Amazon S3. Ketika layar memuat, masukkan nama pengguna dan kata sandi untuk memulai. Lalu ketik S3 di bilah pencarian dan pilih S3 untuk membuka konsol. Yang kedua, buat bucket S3 di dashboard S3, lalu klik Create Bucket. Dalam langkah ini, Anda akan membuat bucket Amazon S3. Bucket adalah kontainer tempat Anda menyimpan file. Yang ketiga, masukkan nama bucket pada kolom bucket name, lalu pilih region. Selanjutnya, klik Next. Yang keempat, biarkan pada setting dari sistem, kemudian klik Next. Yang kelima, terdapat beberapa pengaturan izin pada bucket S3, biarkan pada default, dan pilih Next. Yang keenam,
tinjau pengaturan konfigurasi, lalu pilih Create Bucket. Yang ketujuh, unggah file. Langkah ini merupakan cara mengunggah file ke Amazon S3 bucket baru. Terdapat bucket baru di konsol S3. Klik nama bucket untuk menavigasi ke bucket. Pada halaman beranda bucket, pilih Upload. Selanjutnya, untuk memilih file yang akan diunggah, klik Tambahkan File dan pilih contoh file yang ingin Anda simpan atau seret dan letakkan file pada kotak unggah. Pilih Next setelah memilih file yang akan diunggah. Di sini terdapat beberapa setting izin pada file. Untuk langkah ini, kita biarkan pada default, kemudian kita klik Next. Pada halaman ini juga terdapat beberapa setting properti seperti kelas penyimpanan, enkripsi, dan metadata dengan file. Biarkan pada default, kemudian kita pilih Next. Selanjutnya, kita tinjau konfigurasi dan pilih Upload. Setelah file berhasil diunggah, nantinya akan terdapat tampilan file di layar beranda bucket. Yang ke-13 yaitu mengunduh file. Untuk mengunduh file dari Amazon S3 Bucket, kita pilih kotak centang di sebelah file yang ingin diunduh, kemudian kita pilih download. Selanjutnya, ialah menghapus file. Untuk menghapus file, pilih kotak centang di sebelah file yang ingin dihapus, dan pilih More, lalu pilih Delete. Selanjutnya, akan muncul notifikasi delete object, konfirmasi dan periksa apakah file yang dihapus sudah benar. Jika benar, lalu pilih Delete. Selanjutnya, untuk menghapus bucket, klik pada tulisan Amazon S3 untuk melihat semua bucket. Klik pada sebelah kanan nama bucket yang akan dihapus untuk memilihnya. Lalu, klik Delete Bucket. Ketikkan nama bucket dan klik konfirmasikan. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ardiansyah Pio Prayogo dari kelompok 4. Layanan apa sajakah yang disediakan oleh AWS? Saya menjawab, Amazon Web Service memberikan 5 jenis layanan kepada pelanggannya. Di antaranya, yang pertama layanan komputasi, yaitu memberi pelayanan untuk pengguna yang ingin melakukan komputasi seperti server atau clustered server. Kemudian yang kedua, layanan penyimpanan. Layanan ini memberikan pelayanan untuk pengguna yang ingin melakukan penyimpanan. Amazon akan berperan sebagai media backup maupun content delivery network, dan data-data kalian akan disimpan dengan aman, cepat, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, Amazon CloudFront layanan basis data atau database. Layanan ini dikhususkan untuk basis data, di mana basis data tersebut akan disimpan di cloud dan dapat diakses dari mana saja secara aman, cepat, dan terpercaya. Sehingga layanan ini sangat cocok untuk para pengembang aplikasi web. Yang keempat, layanan jaringan. Layanan ini dikhususkan untuk mengatur jaringan antara layanan yang ada di dalam maupun di luar cloud. Yang kelima, layanan aplikasi. Layanan aplikasi ini disediakan oleh Amazon untuk melengkapi layanan-layanan lainnya, seperti Amazon Cloud Search untuk aplikasi pencarian, Amazon Simple Workflow Service untuk aplikasi workflow, Amazon Simple Queue Service untuk aplikasi antrian, Amazon Simple Notification Service untuk aplikasi notifikasi, dan Amazon Simple Email Service untuk aplikasi email server. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ardira dari kelompok 3. Bagaimana cara meminimalisir terjadinya kebocoran data apabila kita memilih melakukan migrasi menggunakan cloud? Cara meminimalisirnya yaitu jika kita menggunakan migrasi sistem yang berlangsung dalam waktu yang lama, itu bisa menghadirkan resiko keamanan pada sistem data perusahaan kita. Solusinya yaitu kita bisa menggunakan protokol keamanan pada tingkat aplikasi, menggunakan jaringan virtual private,
atau VPN, serta kita bisa menggunakan sistem enkripsi end-to-end. Di sini saya akan menambahkan jawaban pertanyaan Adira dari kelompok 3. Bagaimana cara meminimalisir terjadinya kebocoran data apabila kita memilih melakukan migrasi dengan menggunakan cloud? Untuk meminimalisir kebocoran data juga dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tercurinya username dan password atau stolen credential bisa menjadi momok yang mengerikan. Maka dari itu, pastikan menyimpannya dengan baik dan gunakan password dalam jumlah 12 digit plus alfanumerik. Jangan menggunakan Notepad atau Word untuk menyimpan username dan password. Selalu gunakan tool password management untuk mengamankan password. Yang kedua, seringkali membersihkan malware atau virus di VPS. Karena berasal dari malware inilah para hacker bisa mengambil data. Maka pastikan selalu agar sistem aman dari malware. Yang ketiga, identify phishing email. Pastikan sistem telah memiliki anti-phishing, karena lebih dari 25% kebocoran berasal dari email phishing. Yang keempat, train and educate your team. Pastikan tim Anda telah mengetahui apa saja yang harus dihindari selama menggunakan sistem. Anda bisa memulai dari merekomendasikan dari audit atau asesmen yang mungkin telah Anda laksanakan sebelumnya. Yang kelima, lakukan audit berupa asesmen secara berkala. Setiap hari, lebih dari 100 malware baru bermunculan. Maka lebih baik Anda selalu melakukan pengujian seberapa rentan sistem Anda gunakan. Selanjutnya pertanyaan dari Dimas Afilian Purnama dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, pada kekurangan migrasi cloud computing, disampaikan bahwa harus mencari vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan. Standarisasi yang dimaksud itu seperti apa? Apakah ada kriteria khusus dalam standar vendor tersebut? Jawaban saya yaitu, beberapa standarisasi untuk menjamin keamanan vendor cloud computing diantaranya yaitu, yang pertama, terdapat autentikasi dan otorisasi. Yang kedua, terjaganya kerahasiaan atau confidentiality. Yang ketiga, adanya integritas atau integrity. Kemudian, menerapkan manajemen identitas. Adanya monitoring keamanan dan respon insiden. Kemudian, terdapat kendali keamanan. Menerapkan manajemen kebijakan keamanan. Dan adanya ketersediaan atau availability. Selain itu, hal tersebut juga diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PPPSTE. Selanjutnya ialah pertanyaan dari Nabila Vivin Amelia dari kelompok 3. Pertanyaannya, salah satu kelebihan migrasi cloud computing adalah mudah dalam manajemen data, dokumen, dan data penting. Bisa jelaskan kembali bagaimana kelebihan tersebut? Jawaban dari kelompok kami, yaitu salah satu kelebihan migrasi cloud computing adalah mudah dalam manajemen dokumen dan data penting. Maksudnya itu, cloud dapat membantu mempermudah akses terhadap data-data penting yang disimpan dalam server cloud. Tentunya, data-data ini dapat diakses jika device yang digunakan terhubung dengan internet. Authorized user dapat mengakses data secara cepat, mudah, di mana saja dan kapanpun dibutuhkan. Sistem cloud juga memberikan keunggulan seperti kebutuhan untuk kolaborasi pekerjaan. Pengelolaan data juga bisa dilakukan dengan mudah melalui sistem cloud. Selanjutnya ialah pertanyaan dari Dinar Nur Izzah, kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana cara agar migrasi data ke cloud bisa berjalan dengan baik? Jawaban dari kelompok kami, untuk membuat migrasi data ke cloud berjalan dengan baik, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, pertimbangan volume data untuk proses awal. Pertimbangkan pengiriman drive fisik ke penyedia cloud untuk beban data awal yang akan Anda migrasi.
Butuh koordinasi yang baik antara Anda dan penyedia layanan cloud Anda. Yang kedua, Anda tidak perlu memilih database yang sama. Contohnya, ketika Anda memiliki database Oracle, bukan berarti Anda harus menggunakan database Oracle juga di penyedia cloud Anda. Selain itu, saat melakukan migrasi inilah, Anda dapat merencanakan perubahan pada aplikasi yang terhubung dengan database Anda. Yang ketiga, keamanan dan tata kelola yang sistemik untuk segalanya. Data, aplikasi, jaringan, serta penyimpanan harus memiliki tata kelola dan keamanan yang baik. Dalam migrasi, tata kelola serta keamanan data adalah hal yang sangat penting dalam proses migrasi. Jadi kesimpulannya, tentukan proses data awal, temukan database yang sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan, serta membangun perencanaan yang solid dalam memanfaatkan peluang big data di cloud publik. Sekian presentasi dan tanya jawab dari kelompok kami seputar migrasi ke cloud computing. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.